Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Vildestari dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi kloroplas. Yang dimana struktur kloroplas. Di sini terdapat struktur kloroplas. Salah satu organel yang terdapat pada tumbuhan disebut dengan kloroplas. Kloroplas dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat. Kloroplas pada umumnya ditemukan pada sel mesofil. Jaringan yang terdapat pada interior daun, sel mesofil biasanya memiliki sekitar 30-40 kloroplas. Kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, di sini terdapat beberapa komponen utama pada kloroplas. Yang pertama yaitu membran luar, yang dimana membran luar kloroplas tumbuhan tinggi dipisahkan dari membran dalam oleh ruang antara membran yang tebalnya sebesar 10 nanometer. Dan yang kedua yaitu terdapat membran dalam. Membran dalam kloroplas merupakan barier atau penghalang antara sitosol dan stroma kloroplas. Yang ketiga ada stroma, cairan yang berada dalam membran ganda, yaitu disebut dengan sitroma. Yang keempat yaitu ada tilakoid. Selain dua membran yang membentuk membran, kloroplas mengandung sistem membran internal yang ketiga, yang disebut dengan membran tilakoid. Yang terakhir yaitu ada grana, yang dimana beberapa tilakoid tersebut diatur dalam bentuk cakram yang ditumpuk antara yang satu dengan yang lain. Tumpukan ini disebut dengan grana. Terhubung satu sama lain molekul tilakoid intergrana atau tilakoid stroma. Nah, di sini ada fungsi kloroplas. Fungsi kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang terdiri dari satu sel reaksi yang memanfaatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selain itu, komponen kloroplas berpartisipasi dalam berperan fungsi regulasi sel serta dalam fotorespirasi. Pada dasarnya, fotosintesis seperti juga reaksi pada mitokondria merupakan pembentukan ATP dan melibatkan transport hidrogen dan elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan sitokrom. Perbedaannya adalah bahan fotosintesis menggunakan cara sebagai sumber energi dan bukan substrat kimia. Fotosintesis menggunakan CO2 dan air, menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Selanjutnya yaitu ada proses fotosintesis, yang dimana reaksi transfer elektron fotosintetik atau reaksi terang, energi diterima dari energi cahaya yang berupa elektron dalam pigmen organik, yaitu klorofil, yang memungkinkan elektron bergerak sepanjang rantai transfer elektron di membran tilakoid. Nah, klorofil ini mendapatkan elektron dari air atau atau H2O dan memproduksi O2. Selama proses transfer elektron, ion H+ dipompa keluar membran tilakoid, sehingga terjadi perbedaan gradien proton yang mengarah ke sintesis ATP di stroma. Tahap terakhir dari rangkaian reaksi ini adalah elektron berenergi tinggi yang dapat mengubah NADP+ menjadi NADPH. Nah, di sini terdapat reaksi terang.
Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru, 400 sampai 450 nanometer. Nah, dan merah terdapat pada 500 sampai 600 nanometer. Selanjutnya itu cahaya hijau ini akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga menimbulkan sensasi bahwa daun berwarna hijau. Fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak energi. Selanjutnya itu, tumbuhan ini memiliki dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem, yaitu terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang dimana fotosistem 2 terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan fotosistem 1 700 nanometer. Kedua fotosistem ini akan bekerja secara simultan dalam fotosintesis, seperti dua bakteri dalam senter yang bekerja saling memperkuat. Nah, di sini terdapat juga reaksi gelap. Tahap 2 adalah proses-proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya. Proses-proses atau reaksi pada tahap ini disebut reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi pada bagian matriks stroma kloroplas. Pada bagian ini terdapat seluruh perangkat untuk reaksi-reaksi penyusun zat gula. Reaksi tersebut memanfaatkan zat berenergi tinggi yang dihasilkan pada reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Selanjutnya yaitu reaksi penyusun ini tidak lagi beruntung langsung pada keberadaan cahaya, walaupun prosesnya berlangsung bersamaan dengan proses-proses reaksi cahaya. Karena itulah reaksi pada tahap ini disebut reaksi gelap. Reaksi tersebut dapat terjadi karena adanya enzim-enzim fotosintesis. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Benson dan Kelvin, maka daur reaksi penyusun zat gula ini disebut daur Benson-Kelvin. Hasil awal fotosintesis adalah berupa zat gula sederhana yang disebut glukosa atau C6H12O6. Selanjutnya sebagian akan diubah menjadi amilium atau zat tepung atau pati yang ditimbun dari daun atau organ-organ penimbun yang lain. Nah, baiklah di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.